Perjalanan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023 memang telah berakhir. Meski tersingkir, tim Merah Putih bisa pulang ke tanah air dengan kepala tegak dan patut diapresiasi. Timnas Indonesia memang tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan skor telak 0-4 dari Australia. Namun, kekalahan ini tak perlu didramatisir karena Australia berada di kelas yang berbeda dengan timnas Indonesia. Acuan paling mudah tentunya dari aspek ranking FIFA. Australia kini berada di ranking 25 dunia, sedangkan Indonesia meski terus naik peringkat masih berada di ranking 146. Mengacu dari fakta ini maka tak banyak celah yang dimiliki Shin Tae-yong. Namun pelatih asal Korea Selatan itu justru mampu memoles mental Justin Hubner dan kawan-kawan untuk tampil dengan semangat juang dan determinasi di setiap pertandingan. Soliditas antar pemain juga nampak begitu erat, baik di luar maupun di dalam lapangan. Suporter layar kaca dan yang hadir di stadion bisa menyaksikan langsung aspek tersebut sepanjang perjalanan tim termuda di Piala Asia 2023 ini. Shin Tae-yong juga telah memenuhi janjinya untuk membawa timnas Indonesia merebut tiket lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dan ini merupakan sebuah sejarah selama keikutsertaan timnas Indonesia. Prestasi tetaplah sebuah prestasi terlepas bagaimana cara mencapainya. Prestasi ini tidak bisa diganggu-gugat, kendati pun timnas Indonesia yang dikatakan lolos ke 16 besar Piala Asia karena faktor keberuntungan. Dengan sejarah yang baru ditorehkan timnas Indonesia, pertanyaan pun kini mengemuka. Apakah Shin Tae-yong layak diganjar kontrak baru untuk terus menahkodai timnas Indonesia? Di kalangan pecinta bola Indonesia, perdebatan antara Shin Tae-yong stay versus Shin Tae-yong out menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Sebagian pendukung melihat hasil positif yang telah dicapai timnas di bawah arahan Shin Tae-yong, termasuk kemenangan-kemenangan penting dan perubahan positif dalam gaya permainan. Namun, ada juga kelompok penentang yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap beberapa hasil yang kurang maksimal dan masih adanya kekurangan tertentu dalam performa tim. Mereka berpendapat bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terkait kinerja dan kepemimpinan pelatih, serta pertimbangan serius apakah pergantian pelatih perlu dilakukan untuk mencapai ambisi yang lebih tinggi. Pandangan ini menciptakan dinamika di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, dengan diskusi dan argumen yang mengemuka di berbagai platform. Meskipun ada yang mendukung kesempatan lebih lanjut bagi Shin Tae-yong untuk terus memimpin timnas Indonesia, namun pendapat lain menekankan perlunya perubahan untuk meningkatkan prestasi dan mencapai tujuan jangka panjang. Kontrak pelatih Shin Tae-yong akan habis pada Juni 2024 mendatang. Artinya kontrak Shin Tae-yong bersama PSSI hanya menyisakan hitungan bulan. Waktu yang tentunya tidak akan lama lagi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain. Tawaran tersebut kata Shin Tae-yong datang seminggu yang lalu, saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Dia pun menyebut memang tidak ingin lagi melatih tim Asia Tenggara jika meninggalkan timnas Indonesia. Saat ini, prioritas utamanya untuk menghabiskan sisa kontraknya bersama timnas Indonesia hingga Juni 2024. Padahal supporter timnas sudah mendesak PSSI untuk mempertahankan Shin Tae-yong mengingat kinerjanya selama 4 tahun terakhir terbilang bagus. Tentunya kelolosan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 jadi tolak ukurnya. Kendati pun ada pihak yang juga menentang perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dengan berbagai argumen. Meski demikian, Shin Tae-yong sebagai profesional juga punya hak mengadakan negosiasi dengan klub ataupun timnas negara lain, selama belum mencapai kata sepakat soal kontrak baru dengan PSSI. Shin Tae-yong mengaku bisa saja membayar denda dan meninggalkan timnas Indonesia, tapi enggan dilakukannya. Ia memilih tetap menghormati kontraknya hingga 6 bulan ke depan. Sebab, Shin Tae-yong yang masih punya tugas untuk membawa Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berlaga di Piala Asia U23 mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai kabar pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mendapatkan tawaran melatih dari timnas negara lain. Erick Thohir tidak akan menahan Shin Tae-yong jika hatinya sudah tidak lagi di timnas Indonesia meski kontraknya masih tersisa hingga Juni 2024.
Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin Tae-yong mau mundur, saya tidak bisa menolak, ujar Erick Thohir. Erick Thohir sebenarnya telah mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk Shin Tae-yong selama 3 tahun ke depan hingga 2027 asal 2 syarat terpenuhi. Pertama, Shin Tae-yong harus membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang sudah diwujudkannya. Kedua, meloloskan timnas Indonesia U23 ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Erick Thohir membebankan target tinggi kepada Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024 mengingat timnas Indonesia U23 kemungkinan dapat menyertakan banyak alumni timnas Indonesia senior di Piala Asia 2023. 11 dari 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu masih berusia di bawah 22 tahun, termasuk beberapa yang berkarir di luar negeri seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Oleh karenanya di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 harus bisa berbicara banyak. Apalagi, banyak pemain U23 yang masuk dalam skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan beberapa pemain sering menjadi starting 11. Itu modal yang sangat besar bagi Shin Tae-yong untuk membuat kejutan, ungkap Erick Thohir. Jika target yang dipatok PSSI tersebut dapat tercapai, baru pembahasan terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong hingga 2027 bisa direalisasikan. Diperpanjang tidaknya kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia masih akan ditentukan setelah ajang Piala Asia Qatar U23 pada April 2024 mendatang. Keberhasilan pelatih asal Korea Selatan itu mengantarkan tim Garuda lolos dari fase grup Piala Asia kali pertama sejak 1996 tidak otomatis membuatnya mendapat perpanjangan kontrak. Padahal setelah membesut timnas sejak akhir 2019, Shin Tae-yong berhasil melakukan apa yang tak pernah dilakukan pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Berikut keberhasilan Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia mencatatkan sebagai skuad termuda dalam ajang bergengsi Piala Asia 2023 baru-baru ini. Berdasarkan data transfer market, rata-rata usia pemain timnas Garuda di Piala Asia 2023 adalah 22,4 tahun. Pemain termuda adalah Marcelino Ferdinand yakni 19 tahun sedangkan tertua Jordi Amat 31 tahun. Setelah beberapa bulan membesut timnas Indonesia, Shin Tae-yong memotong satu generasi. Nama-nama yang kerap menghiasi timnas Indonesia seperti Stefano Lillipali, Rizky Pora, Andri Tani hingga Evan Dimas tidak lagi terpakai. Mereka tergantikan oleh anak-anak muda seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand. Pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri juga direkrut seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Shane Patinama. Semua pemain tersebut masihlah tergolong sangat muda tetapi mampu membuktikan dirinya layak berseragam timnas Indonesia. Untuk kali pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama yang mampu membawa 3 timnas Indonesia tampil di Piala Asia. Selain timnas senior yang baru saja dihentikan Australia di 16 besar Piala Asia 2023, Shin Tae-yong juga berhasil membawa timnas Indonesia U20 dan U23 berlaga di ajang Piala Asia. Hanya era kepelatihan Shin Tae-yong lah yang mampu meraih raihan prestisius seperti ini dengan meloloskan 3 kelompok timnas Indonesia sekaligus berlaga di Piala Asia. Prestasi teranyar Shin Tae-yong tentunya adalah membawa timnas Indonesia untuk kali pertama melaju ke fase gugur Piala Asia. Skuad Garuda lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik grup. Meski kalah 0-4, laga melawan Australia di babak fase gugur membuat terkejut banyak orang karena timnas Indonesia menampilkan permainan yang berkelas. Timnas Indonesia mampu menguasai bola sebanyak 49%, kalah tipis dari Australia yang berperingkat 25 dunia. Penampilan impresif timnas di Piala Asia mendapat pujian dari pelatih Jepang, pelatih Australia dan AFC. Terkait soal masa depan Shin Tae-yong, semuanya masih menjadi tanda tanya besar. Hanya waktu yang akan menjawab apakah Shin Tae-yong akan melanjutkan perannya sebagai pelatih timnas Indonesia, atau menyudahi perjalanannya dengan berbagai pengalaman dan pencapaian yang telah dicapai. Tapi satu hal yang pasti,